kembali lagi ke channel Alunan Kisah-Kisah. Haruskah aku mati? Cerita kali ini mengisahkan tentang seorang wanita cantik yang berumur 26 tahun yang memiliki toko bunga yang terletak di Jakarta. Ratna merupakan wanita yang memiliki kekuatan unik di mana ia bisa melihat dan berbicara dengan makhluk-makhluk astral. Tidak mudah bagi Ratna untuk menerima kelebihan ini, karena banyak yang menganggapnya gila. Padahal keinginan Ratna hanyalah ingin membantu. Tut, tut. Ratna menelpon salah satu karyawan. Mat, kamu udah dapat daftar harga bunga yang harus kamu beli kan? Udah mbak, tapi kayaknya nggak keburu deh mbak. Soalnya jalanan macet banget. Waduh, begitu ya? Oke deh, saya aja yang ambil bunganya. Baik mbak, makasih ya. Segera Ratna memasuki mobilnya menuju ke pusat pasar bunga. Pada saat dia memasuki kawasan parkir, Ratna melihat ada seorang anak kecil yang berlari melintasi mobilnya. Tersentak, Ratna langsung memberhentikan mobilnya. Astaga, hati-hati dek. Anak kecil tersebut berlari ke arah tangga tanpa menoleh. Lalu Ratna beranggapan ya, mungkin anak kecil yang ingin berlari biasa berada di daerah parkiran. Lalu Ratna menaiki tangga menuju ke pasar bunga hingga melihat anak perempuan kecil tersebut menangis di pojokan tangga. Kamu kenapa dek? Dia menyapa anak kecil tersebut. Aku mau ketemu dengan ibuku kak. Emang ibu kamu di mana? Ibu aku jualan bunga di atas kak. Ya udah, ayo ke atas bareng sama kakak. Nanti biar kakak antar ke ibu kamu. Ratna dan anak kecil tersebut naik bersama. Lalu ia menghampiri satpam dari gedung tersebut untuk menanyakan posisi di mana ibunya berada. Permisi pak, ada anak hilang. Dia cari ibunya, katanya ibunya jualan di sini. Bapak kenal, sambil menunjuk ke arah anak kecil tersebut. Anak kecil mana mbak? Gak ada orang di sebelah lah. Ratna kaget. Ia ingat betul kalau dia menaiki anak tangga bersama anak kecil tersebut bergandengan tangan. Di situ Ratna langsung menyadari bahwa anak kecil tersebut bukanlah seorang manusia, melainkan arwah gentayangan. Sepertinya anak tersebut sudah ketemu ibunya pak. Sambil tersenyum, ia meninggalkan satpam tersebut untuk mengalihkan pembicaraan. Sepanjang jalan menuju toko langganannya, Ratna berpikir, malang sekali nasib anak kecil tersebut. Setelah mengambil pesanan bunga, Ratna kembali ke dalam mobil. Tiba-tiba sosok anak kecil tersebut muncul lagi, membuat Ratna kaget karena anak kecil tersebut muncul dengan muka dan badan yang sangat hancur. Aku mau ibuku, aku mau ibuku. Ratna ketakutan karena ia melihat sosok arwah yang memiliki emosi yang sangat marah. Kenapa aku begini? Mengumpulkan seluruh keberaniannya. Lalu ia mencoba berbicara dengan makhluk tersebut. Siapa kamu? Apa yang terjadi denganmu? Tak lama, arwah anak kecil itu pun menghilang. Dengan jantung berdebar, Ratna menyalakan mesin mobilnya. Ingin cepat-cepat pergi dari kawasan pasar bunga. Sesampainya di toko, Ratna masih kepikiran soal hantu anak kecil tersebut. Arwah hantu tersebut sangat nyata. Pada saat ia temui di tangga, tiba-tiba vas bunga di toko Ratna terjatuh dan pecah. Sontak, Ratna melihat ke arah vas terjatuh dan bergegas mengambil sapu, ingin membersihkan puing-puing kaca tersebut. Pada saat Ratna membersihkan puing-puing tersebut, sosok arwah anak kecil tersebut muncul, membuat Ratna terjatuh saking kagetnya. Hah, siapa kamu? Kenapa kamu mengikuti saya? Kak, aku mau ibuku kak. Aku rindu. Ratna mencoba mengumpulkan keberanian lagi. Mencoba berpikiran tenang.
menanyakan kembali kepada anak tersebut. Siapa kamu? Apa maumu? Nining. Namaku Nining. Aku mau ibuku. Sambil menangis lalu menghilang. Ratna mengerutkan kening. Kenapa anak ini mengikutiku? Setelah selesai membersihkan puing-puing kaca, ia mengambil laptopnya. Anak perempuan yang meninggal di area Pasar Bunga. Ratna mencari informasi tentang kejadian di arah Pasar Bunga. Di situ ia mendapatkan informasi bahwa telah ditemukan mayat seorang anak perempuan berumur 7 tahun di area pembuangan sampah. Lalu Ratna menyadari bahwa ciri-ciri anak yang dalam berita tersebut mirip dengan sosok arwah hantu anak kecil yang menghantuinya. Apa yang terjadi dengan Ratna bertanya di dalam hati. Malam menunjukkan pukul 12. Ratna beristirahat di kamarnya. Sosok arwah anak kecil tersebut muncul dan mencoba melukai tubuh Ratna. Tidak, jangan sakiti aku, Ratna berteriak. Kenapa kau tega melukaiku? Kenapa aku harus mati? Ratna terbangun dengan badan bergetar dan penuh keringat. Arwah hantu anak tersebut mendatanginya di dalam mimpi. Ratna merasa anak kecil tersebut butuh bantuan. Bermodalkan informasi yang ia dapat dari internet, Ratna kembali ke Pasar Bunga. Pak, saya mau tanya, pernah ada kejadian anak kecil meninggal di area ini, Pak? Pak Satpam tersebut berubah menjadi pucat, dan dengan gagu ia menjawab, Iya Mbak, kalau nggak salah, kejadiannya 3 tahun lalu. Boleh tahu Pak, kenapa? Anak kecil itu anak seorang penjual bunga di sini, anak Ibu Siti yang di toko itu, sambil menunjuk ke sebuah toko yang lusuh dan tertutup. Sejak anaknya meninggal, Ibu Siti nggak pernah berjualan lagi, Mbak. Anaknya namanya Nining. Dia meninggal karena kelindes truk sampah. Kalau alamat Ibu Siti, Bapak tahu nggak ya? Kayaknya saya punya, Mbak. Sebentar, saya ambil dulu di buku besar ya. Satpam membuka buku besar dan menuliskan alamat lengkap Ibu Siti kepada Ratna. Terima kasih ya Pak. Sama-sama Mbak. Ratna bergegas menuju ke alamat yang sudah diberikan oleh Pak Satpam. Lalu tiba-tiba Nining muncul di hadapannya. Tapi kali ini Ratna tidak terlalu kaget. Ia langsung bertanya kepada Nining. Kenapa kamu tidak pergi? Kamu hanya membuat takut penghuni di sini. Aku mau ibuku, Kak. Nining menjawab dengan nada lirih. Apakah aku boleh bertanya kenapa kamu meninggal? Sambil mengangguk, Ratna dibawa masuk ke dalam alam lain. Di situ Ratna melihat Nining berlari setelah membeli jajanan menuju toko ibunya. Nining terlihat sangat bahagia hingga ia melihat 3 orang laki-laki yang memperhatikan Nining. Para lelaki tersebut memang ingin menculik Nining. Ratna melihat dengan panik, mencoba memberitahu Nining. Salah seorang laki-laki tersebut dengan sergap menangkap Nining. Dan Nining berteriak dengan kencang, membuat laki-laki tersebut panik. Laki-laki tersebut menutup mulut Nining, membuat Nining kehabisan nafas. Para lelaki tersebut ingin menculik Nining agar mendapatkan uang tebusan. Ratna berteriak sambil menangis. Untuk menutupi kelakuan bejat mereka, mereka meletakkan Nining di timbunan sampah tempat truk sampah lewat agar terlihat seperti kecelakaan. Padahal pada saat itu Nining belum meninggal. Ia hanya pingsan karena kehabisan oksigen. Ratna tersentak dengan air mata yang bercucuran. Ratna langsung memeluk sosok Nining. Kakak di sini nih, kakak di sini, berbicara dengan terisak-isak. Ratna ingin membantu Nining untuk bertemu dengan ibunya. Bagaimana caranya agar Ibu Siti percaya bahwa anaknya Nining ada bersamanya? Itu dipikirkan nanti saja. Yang penting saya harus bertemu dengan ibunya Nining. Ratna langsung menancap mobilnya ke alamat yang diberikan oleh Pak Satpam. Setibanya di alamat yang sudah diberikan oleh Pak Satpam, Ratna melihat
rumah yang sangat tidak terawat. Tok tok, selamat sore, selamat sore. Muncul seorang wanita parubaya. Ada apa ya? Maaf, dengan Ibu Siti? Iya, ada apa? Ratna bingung menyampaikan kepada Ibu Siti bahwa anaknya Nining sedang bersamanya. Bu, boleh saya masuk? Saya salah satu pembeli bunga di pasar. Mau menanyakan sesuatu boleh, Bu? Tanpa kata-kata, Ibu Siti keluar dan mempersilahkan duduk di teras rumah. Begini, Bu. Saya memiliki kelebihan untuk melihat arwah. Jadi anak Ibu Nining ada bersama saya sekarang. Mata Ibu Siti membelalak. Menahan air mata, Ibu Siti berteriak. Berani-beraninya kamu ingin menipu saya. Saya tidak percaya. Tega banget kamu bawa anak saya yang sudah meninggal. Kamu mau uang? Bilang, jangan bawa-bawa almarhum anak saya. Ratna panik. Tidak, Bu, Ratna panik. Maksud saya tidak begitu. Nining berbisik kepada Ratna. Nyanyikan lagu Nina Bobo. Ratna menyanyikan lagu tersebut, membuat Ibu Siti menangis terseduh-seduh. Nining juga membisikkan kalau pada hari itu ibunya sedang menghitung bunga. Dan mereka akan pergi ke taman bermain setelah ibunya selesai di toko. Ibu Siti juga berjanji kepada Nining akan memberikan Nining tas sekolah baru yang berwarna pink. Ibu Siti terjatuh sambil menangis terseduh-seduh. Anakku, Ibu rindu nak. Maafkan Ibu nak. Ibu gak bisa mencegahmu dengan baik. Di situ Ratna melihat arwah Nining memeluk ibunya dengan erat. Momen tersebut membuat Nining berterima kasih kepada Ratna. Ibu Siti, Nining juga bilang kalau ibu harus sehat, kembali ceria, karena melihat kondisi ibu sekarang membuat Nining sedih. Ibu harus kembali melanjutkan hidup. Pesan Nining kepada saya, Bu, untuk disampaikan kepada ibu. Ibu Siti mengangguk-anggukkan kepalanya, lalu berdiri memeluk Ratna. Terima kasih ya. Ratna meneteskan air mata karena ia melihat bahwa cinta seorang ibu kepada anaknya sangatlah kuat. Ratna pamit pulang, tetapi arwah Nining masih mengikuti. Aku tahu yang kamu mau, Ratna mengucap kepada Nining. Tapi aku tidak tahu keberadaan para bajingan tersebut. Lalu arwah Nining pun menghilang. Tak habis ide, Ratna kembali menanyakan kepada satpam pasar bunga. Oh iya Mbak, dulu ada 3 preman di sini. Mereka itu suka mabuk-mabukan di area ini. Tapi kabarnya mereka udah pada gila semua Mbak. Dan satu yang mati kelindes troton pas naik motor. Dalam hati kecil Ratna sedikit gembira karena para bajingan tersebut mendapatkan balasan atas perbuatan mereka. Keesokan harinya Ratna kembali ke pasar bunga dengan membawa es krim, tas pink yang lucu, dan bunga lili yang cantik. Ia hendak meletakkan di tempat Nining meninggal. Tanpa sengaja sang ibu juga berada di situ. Kali ini Ibu Siti kelihatan lebih segar dan bersemangat. Ia melihat ke arah Ratna sambil tersenyum. Ratna menghampiri Ibu Siti dan meletakkan kado terakhir untuk Nining. Mereka berdiri sambil berpegangan tangan. Ratna melihat arwah Nining menghilang dengan senyuman di wajahnya. Ratna merasa senang sudah membantu Nining menemukan ibunya dan mendapatkan kedamaian yang abadi. Apakah ini tujuan aku mendapatkan kelebihan ini? Apakah aku sanggup menjalankannya? Apapun itu, aku akan menjalaninya dengan penuh rasa ikhlas.